Oh, fantastic skill from the Argentinian international. Still Redondo, it's Raul. They are walking away with it. 2 goals in as many minutes from Raul. And Manchester United are on the verge of going out here. Hardly any emotion on the face of the Real Madrid coach, but sadness all around Old Trafford. Di pinggiran Buenos Aires, tempat sepak bola tumbuh seperti bahasa ibu, lahirlah seorang bocah yang kelak menulis ulang makna elegansi di lini tengah. Namanya Fernando Carlos Redondo Neri, sosok yang membawa sentuhan klasik dalam tubuh modern dan keanggunan yang tenang di tengah hiruk-pikuk lapangan. Di klub kecil Argentinos Juniors, tempat bakat Argentina seringkali menetas, Redondo menemukan panggung pertamanya. Posisi yang ia mainkan, gelandang bertahan bernomor punggung 5, di tanah kelahirannya punya makna sakral. Biasanya diisi oleh para penghancur pemain yang menutup ruang dengan tackle keras dan agresivitas tak kenal ampun. Namun Redondo justru lahir untuk membalikkan paradigma itu. Ia bukan sekadar pemain bertahan, ia adalah pengatur lalu lintas, arsitek dari kedalaman, dan sumber keseimbangan permainan. Kontrol bola serta sentuhan pertamanya menjadi fondasi seluruh kehebatannya. Analisis teknis mencatatnya nyaris sempurna, sekitar 95% tingkat keberhasilan. Setiap kali bola datang, Redondo menenangkannya seolah waktu berhenti sejenak. Bola seperti terikat pada tali sepatunya, menunggu instruksi lembut sebelum berpindah arah. Dari momen inilah lahir konsep yang kelak menjadi identitasnya, La Pausa, seni menahan waktu di tengah kekacauan permainan. Alih-alih terburu-buru mengoper atau menggiring, Redondo memilih berhenti sejenak, membiarkan lawan melewati garis pandang, membaca pergerakan lapangan, lalu mendikte ritme sesuai keinginannya. Dalam jeda singkat itu, ia melihat apa yang tak terlihat pemain lain. Jalur umpan yang baru terbuka, ritme yang harus diperlambat, atau momentum untuk menyerang. Kemampuannya untuk mengatur tempo permainan yang dalam catatan analisis mencapai 92% menjadikannya sutradara sejati dari garis pertahanan sendiri. Di usia muda, Redondo telah memahami satu rahasia besar sepak bola. Kemenangan bukan hanya soal berlari cepat, tapi soal tahu kapan harus berhenti. Tahun 1990 menjadi awal babak baru bagi Redondo. Dari Buenos Aires yang padat menuju Kepulauan Kanari yang tenang. Ia bergabung dengan CD Tenerife, klub kecil yang saat itu nyaris tak punya sejarah besar di kancah Spanyol. Namun justru di tanah jauh itu, di bawah langit biru Atlantik, elegansi Argentina menemukan bentuk Eropanya. Di Tenerife, Redondo bertemu sosok yang akan membentuknya secara filosofis, Jorge Valdano. Sang pelatih juga sesama Argentina mengenali sesuatu yang jarang ditemukan di pemain muda, keseimbangan antara kecerdasan dan ketenangan. Bagi Valdano, sepak bola bukan hanya tentang menendang bola, tapi tentang mengerti kapan dan mengapa bola harus ditendang. Dan Redondo dengan visi serta kontrolnya yang luar biasa menjadi instrumen sempurna untuk mewujudkan filsafat itu. Ia menjelma menjadi seorang metodista, istilah dari sepak bola Italia untuk gelandang bertahan yang bukan sekadar pemutus serangan, melainkan pengatur harmoni dari kedalaman. Bersama Valdano, Tenerife bukan lagi tim yang bermain untuk bertahan hidup. Mereka berubah menjadi underdog berotak besar, klub kecil yang berani menantang hierarki La Liga dengan sepak bola cerdas dan berani memainkan bola dari kaki ke kaki. Di tengah formasi sederhana, Redondo adalah pusat gravitasi, titik tumpu di mana serangan lahir dan tekanan lawan dihancurkan dengan kepala dingin. Ia membuat Tenerife hidup dengan ritme yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Lambat ketika perlu berpikir, cepat ketika peluang terbuka. Di bawah komando sang pangeran kecil, klub yang tadinya cuma penghuni papan bawah mulai mengguncang kasta tertinggi sepak bola Spanyol.
Kisah Redondo di Tenerife mencapai klimaks yang hampir seperti lelucon. 2 musim berturut-turut, ia menjadi dalang di balik drama paling menyakitkan bagi klub yang kelak akan memujanya, Real Madrid. Musim 1991-92, Madrid hanya butuh 1 kemenangan di laga terakhir untuk merebut gelar dari Barcelona. Mereka datang ke markas Tenerife dengan keyakinan penuh. Tapi di tengah lapangan berdiri Redondo, sang konduktor muda yang menulis simfoni kehancuran mereka. Ia mengendalikan permainan dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, mengalirkan bola, mengatur tempo, dan mematikan ambisi raksasa ibu kota. Tenerife menang dan gelar pun meluncur ke tangan Barcelonanya Cruyff. Setahun kemudian sejarah menolak diam. Musim 1992-93, skenarionya sama, Madrid diambang juara dan sekali lagi lawannya Tenerife. Namun mereka lupa, di lapangan itu masih ada Redondo. Dan Redondo bukan pria yang membiarkan ironi berlalu tanpa elegansi. Dengan kontrol permainan yang dingin, ia kembali menjadi pusat orbit Tenerife yang mengalahkan Madrid untuk kali kedua berturut-turut di pekan penutup. 2 musim, 2 luka. 2 gelar yang terbang dari genggaman Los Blancos menuju tangan rival abadi mereka. Dan di antara serpian frustasi itu, satu kesimpulan pun lahir di Bernabeu. Jika ingin menaklukkan Spanyol, mereka harus memiliki sang biang kerok. Mereka harus memiliki Fernando Redondo. Musim panas 1994 menjadi babak penebusan bagi Real Madrid. Klub yang 2 kali dipermalukan Tenerife akhirnya memutuskan jalan paling logis, merekrut sumber masalahnya. Madrid membawa kembali Jorge Valdano sebagai pelatih dan membayar 3,5 juta euro untuk menghadirkan Redondo dari Kepulauan Kanari. Di ibu kota Spanyol itu, takdir antara guru dan murid kembali bersatu. Kali ini untuk membangun imperium. Cedera sempat menunda debutnya, tapi ketika Redondo kembali ke lapangan, ia segera menjadi poros yang hilang. Dari sentuhan pertamanya saja, penonton tahu ini bukan sekadar gelandang. Ia menyalakan struktur, keseimbangan, dan ritme di tengah lapangan yang selama bertahun-tahun hilang dari Madrid. Dalam musim debutnya, ia menjadi mercusuar yang memandu tim menjuarai La Liga 1994-95, menandai akhir dari dominasi Cruyff dan awal dari era baru. Namun panggung terbesar Redondo bukanlah di tanah Spanyol, melainkan di Eropa. Di Liga Champions 1997-98, sang metronom memainkan perannya dengan presisi surgawi. Ia menentukan suhu laga, kapan harus menekan lawan, kapan harus menidurkan permainan untuk menenangkan napas tim. Dalam setiap rotasi bola, ia menyembunyikan ritme yang hanya ia pahami. Statistik mencatat kemampuan penguasaan bola mencapai 94%, kemampuan mendikte tempo di angka 92%, angka yang menghubungkan reputasinya sebagai sutradara sejati. Bahkan Fabio Capello, pelatih yang terkenal keras, menyebutnya tactical perfect, pemain yang memahami taktik seperti catur, bukan hanya dengan kaki, tapi dengan pikiran. Di Eropa, ia menjadi simbol pengendalian. Madrid pun menutup puasa panjang selama 32 tahun untuk meraih La Septima, gelar Liga Champions ke-7 mereka. Dan di balik semua gemuruh putih Bernabeu, ada Redondo tak banyak bicara, tapi memegang kendali atas orkestra terbesar di dunia sepak bola. Ada momen dalam sepak bola ketika waktu seolah berhenti, ketika permainan berubah menjadi seni dan teknik menjelma jadi puisi. Bagi Fernando Redondo, momen itu datang di Old Trafford, perempat final Liga Champions musim 1999-2000. Stadion yang disebut Theater of Dream benar-benar menjadi panggung bagi sang pangeran putih menulis salah satu adegan paling indah dalam sejarah Eropa.
Real Madrid tengah unggul, namun masih mencari gol penegas untuk memastikan langkah ke semifinal. Di sisi kiri lapangan, dekat garis gawang, Redondo dikepung oleh bek Manchester United, Henning Berg. Posisi tubuhnya canggung, punggung hampir menghadap gawang, ruang sempit, dan tekanan tinggi. Situasi yang bagi pemain lain mungkin berarti kehilangan bola, tapi tidak bagi Redondo. Dalam sepersekian detik yang sunyi, ia menstabilkan tubuhnya, mengubah orientasi pinggul dengan gerakan tumit kiri yang cepat serta nyaris mustahil. Ia mencungkil bola melewati selangkangan Berg. Bola itu meluncur lembut ke ruang kosong, membuka sudut baru yang tak pernah terpikirkan. Dalam satu langkah berikutnya, Redondo mengirim umpan horizontal sempurna ke tengah kotak penalti, dan Raul Gonzalez menyelesaikannya dengan tenang. Itu bukan sekadar trik, itu adalah hasil dari kombinasi dribbling kontrol 95%, flair 90%, dan insting spasial yang hanya dimiliki sedikit manusia di bumi. Sir Alex Ferguson sendiri yang malam itu menjadi saksi langsung mengakui, Redondo bermain seolah bola terikat pada tali sepatunya. Backheel itu bukan hanya asis, ia adalah pernyataan. Sebuah eksplorasi tentang waktu, ruang, dan keyakinan bahwa kecerdasan bisa lebih tajam dari kecepatan. Malam di Stade de France Paris tahun 2000 menjadi saksi ketika elegansi mencapai bentuk tertingginya. Di bawah cahaya lampu yang memantul di rumput hijau sempurna, Real Madrid menghadapi sesama klub Spanyol, Valencia, dalam final Liga Champions. Bagi kebanyakan pemain, laga sebesar itu berarti tekanan, kelelahan, dan adrenalin yang tak terkendali. Tapi bagi Fernando Redondo, final hanyalah panggung untuk menampilkan ketenangan. Madrid menang 3-0, dan meski papan skor mencatat nama lain, di lapangan sejatinya ada satu konduktor yang mengatur semua nada. Redondo berdiri di jantung permainan, mengatur aliran bola dengan presisi surgawi. Ia mengeliminasi tekanan lawan, mendistribusikan bola dari kedalaman dengan visi yang tajam, dan membuat Valencia kehilangan ritme sepenuhnya. Tak ada tackle brutal, tak ada sprint liar, hanya harmoni dalam gerak. Di usia 30 tahun, Redondo berdiri di puncak dunia. Ia telah memenangkan hati Bernabeu, menaklukkan Eropa, dan menulis ulang makna posisi nomor 5. Namun seperti banyak kisah klasik dalam sepak bola, puncak seringkali menjadi awal dari ujian. Di balik sinar trofi itu, takdir sudah menyiapkan bab berikut, sebuah ujian tentang loyalitas, politik, dan integritas yang akan menguji bukan tekniknya, tapi jiwanya. Musim panas tahun 2000 menjadi musim panas yang getir di Santiago Bernabeu. Sementara dunia memuji elegansi Redondo, politik kekuasaan di Madrid justru menulis akhir yang pahit. Terpilihnya Florentino Perez sebagai presiden membuka era baru, era Galacticos, di mana popularitas dan pemasaran lebih menggoda daripada prinsip dan loyalitas. Redondo, yang selama ini menjadi jantung moral Los Blancos, ternyata berdiri di sisi yang salah dari sejarah. Ia mendukung kandidat Presiden Lorenzo Sanz, dan di mata Perez itu cukup untuk menempatkannya di daftar masa lalu yang harus disingkirkan. Maka, dengan dalih reorganisasi finansial, klub menjualnya ke AC Milan seharga 2,5 miliar peseta atau sekitar 11 juta pound sterling tanpa restu penuh dari sang pemain. Bagi Redondo, keputusan itu adalah pengkhianatan. Klub mencoba meredam kemarahan publik lewat pernyataan di situs resmi bahwa sang pemain sendiri yang menghendaki kepindahan itu. Tapi kebohongan itu segera runtuh di depan kamera. Dalam konferensi pers yang penuh emosi, Redondo membaca naskah pendek dengan suara bergetar, campuran antara amarah dan kesedihan. Ini bukan keputusan saya untuk pergi. Klub ingin saya pergi dan saya berada dalam situasi yang mustahil. Saya menolak memberikan nama dan citra saya dinodai. Sangat menyakitkan bahwa Real Madrid mencoba membingungkan para penggemar dengan mengklaim bahwa itu adalah keinginan saya. Itu tidak benar.
Dan dari sini, kisah sang pangeran berubah menjadi epos tentang integritas di tengah badai. Bab baru Redondo di Italia dimulai bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan senyap. Hanya beberapa minggu setelah resmi berseragam AC Milan, ia mengalami nasib buruk yang hampir tragis. Dalam sesi latihan pramusim, saat berlari di atas treadmill, lututnya terpelintir hebat. Cedera ligamen krusiat yang parah. 3 kali meja operasi, 2,5 tahun rehabilitasi, dan nyaris tak ada jaminan untuk kembali. Bagi sebagian besar pemain itu akhir cerita, tapi bagi Redondo justru di sanalah keindahan karirnya menemukan makna lain. Di tengah proses pemulihan yang menyakitkan, ia mengambil keputusan yang mengejutkan dunia sepak bola. Dengan tenang, Redondo datang ke manajemen Milan dan menolak menerima gajinya selama masa cedera. Ia merasa tak pantas menerima upah tanpa memberikan kontribusi di lapangan. Tak ada paksaan, tak ada konferensi besar, hanya satu tindakan sunyi yang menggetarkan nurani olahraga modern yang sering dikuasai oleh uang. Sikapnya membuat seluruh Italia terdiam. Media menyebutnya Il Cavaliere Vero, kesatria sejati. Ia tak hanya kehilangan waktu bermain, tapi juga menolak jutaan euro demi menjaga kehormatan diri. Ia membuktikan bahwa karakter sejati tak dibangun oleh trofi, melainkan oleh cara seseorang menghadapi kehilangan. Waktu akhirnya memberi Redondo kesempatan kedua, meski tidak dalam bentuk yang sama. Setelah 2 musim penuh bergulat dengan rasa sakit dan ketidakpastian, ia perlahan kembali ke skuad AC Milan pada musim 2002-2003. Tak ada gegap gempita, tak ada sorak penonton yang menunggu kebangkitannya. Ia kembali dalam diam seperti caranya selalu menguasai permainan, tenang, bersahaja, nyaris tanpa suara. Tubuhnya memang sudah tidak sama, lututnya tak lagi sanggup mengejar intensitas muda, tapi pikirannya tetap tajam. Musim berikutnya Milan menutup perjalanan itu dengan Scudetto 2003-2004. Menandai akhir yang manis untuk karir yang diwarnai ujian luar biasa. Ketika akhirnya ia memutuskan pensiun pada tahun 2004 di usia 35 tahun, Redondo tak meninggalkan panggung sebagai pemain yang dikasihani oleh nasib, melainkan sebagai figur yang berdamai dengan takdirnya. Bagi sebagian pemain, mengenakan seragam tim nasional Argentina adalah puncak segalanya. Tapi bagi Fernando Redondo, justru di sanalah ujian prinsip paling berat datang. Ia hanya mencatat 29 penampilan untuk Albi Celeste, angka yang terasa terlalu sedikit untuk pemain sekelasnya. Namun di balik jumlah itu, tersimpan kisah yang lebih besar dari sekedar caps dan turnamen. Setelah tampil gemilang di Piala Dunia 1994, Redondo semestinya menjadi poros utama di generasi berikutnya. Tapi kedatangan pelatih baru Daniel Passarella mengubah semuanya. Sang legenda hidup Argentina itu membawa aturan keras dan dogmatis ke timnas, termasuk larangan memiliki rambut panjang. Bagi Redondo, tuntutan itu bukan soal gaya, melainkan soal hak atas identitas diri. Rambut panjangnya bukan simbol pemberontakan, tapi bagian dari karakternya, refleksi kebebasan berpikir yang ia bawa ke lapangan. Saat Passarella memintanya untuk memotong rambut, Redondo menolak dengan tenang namun tegas. Ia tahu konsekuensinya, pintu tim nasional akan tertutup. Tapi baginya, integritas lebih penting daripada sekedar Piala Dunia. Dalam pandangannya, seorang pemain tidak bisa diminta mengorbankan prinsip hanya demi sistem yang buta terhadap esensi. Keputusannya memicu perdebatan besar di Argentina antara mereka yang menilai ia keras kepala dan mereka yang melihatnya sebagai simbol martabat. Namun waktu membenarkannya, di mata banyak orang, Redondo bukan sekedar pemain yang absen di Perancis 1998. Melainkan pria yang menolak tunduk pada absurditas kekuasaan.
Ia menunjukkan bahwa nilai-nilai persoalan kadang jauh lebih agung daripada kesempatan tampil di panggung dunia. Dalam diamnya, Redondo tetap berdiri tegak, dan dari situlah mitos tentang integritasnya mulai abadi.